Halo brother and sister, selamat datang di YGF Celebration Online kita. Mari kita sama-sama siapkan hati dan jiwa kita untuk menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah sampai nanti ku percaya,
yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatanmu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, ku tahu aku tak sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Ku kan menyembahmu Tuhan. Ku kan menyembahmu Tuhan. Ku kan Yesus. Holy Spirit, Holy Spirit, ku kan bernyanyi sampai hatiku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, ku tahu aku tak sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu.
Tuhan Yesus, kami letakkan semua beban kami, semua kekecewaan kami, semua kemarahan kami, semua apa yang kami alami, kami rasakan di dalam hati kami di kaki salib-Mu. Terkadang kami tidak sanggup untuk menahan semua beban yang kami alami. Namun kami percaya kami tidak pernah sendiri karena Engkau selalu berada bersama dengan kami. Engkau selalu menopang tangan kami karena Engkau ada di dekat kami. Biarlah saat ini Tuhan Yesus, biarlah kami terus bernyanyi dan menyembah-Mu sampai hati kami percaya akan mendengar lagu pengharapan. Karena di dalam-Mu selalu ada harapan. Di dalam-Mu kami punya masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menjadi Allah yang setia bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau selalu menguatkan kami. Bahkan di dalam keterpurukan kami pun Engkau selalu mengingatkan kami. Sehingga kami boleh dapat kembali bangkit dan memperoleh kelegaan dan juga kedamaian yang datangnya dari Engkau. Biarlah kedamaian itu turun saat ini. Biarlah kasih itu turun saat ini menyentuh setiap hati kami. Menyentuh setiap hati teman-teman kami yang mendengarkan celebration online kami saat ini. Ketika mereka berbeban, mereka tahu mereka punya Engkau. Mereka tahu ada satu pribadi yang setia, yang dengan siap memegang tangan kami. Bahkan ketika kami tidak percaya atau iman kami kecil pun, ketika kami berteriak, Engkau dengan cepat memegang tangan kami dan tidak pernah melepaskan kami. Biarlah kami semua boleh mengerti bahwa Engkau Allah yang setia. Dan biarlah pada hari ini boleh kami belajar di mana kami menjadi seorang murid, seorang apprentice. Kami memiliki satu kuasa yang bukan berasal daripada kami, namun kuasa dari satu pribadi yang ada di belakang kami dan ada di dalam kami, yang memberikan kuasa untuk boleh memberikan pengaruh kepada orang lain untuk mengikuti kami mendekat kepadamu Yesus. Biarlah saat ini Roh Kudus Engkau mengalir, Engkau yang menguasai kami. Kuasa-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir. Kami lepaskan saat ini di dalam nama Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa dan roh kami ke dalam tangan-Mu dan pimpinan-Mu. Biar Engkau yang bertahta dan berkuasa saat ini. Terima kasih buat segalanya. Kami naikkan segenap pujian, syukur dan hormat kami, Yesus, bagi-Mu Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Brothers and sisters, hari ini kita masuk ke dalam talk kita yang terakhir dari seri kita di 2 bulan terakhir, yaitu The Apprentice. Hari ini kita mau belajar tentang satu kuasa yang kita sebut atau kami sebut dengan nama Reverend Power. Reverend Power adalah satu kuasa, satu otoritas untuk mempengaruhi orang lain untuk mengikuti kita. Ada kuasa, ada otoritas yang kita miliki untuk mempengaruhi orang lain untuk mengikuti kita. Tetapi yang jadi masalahnya adalah kuasa itu datangnya bukan dari kita. Kuasa itu bukan untuk membawa orang-orang mengikuti kita. Tapi sebagai the apprentice, sebagai murid-murid Yesus, kuasa itu kita gunakan untuk mempengaruhi orang melalui hidup kita, membawa mereka untuk mendekat kepada Juru Selamat dan Tuhan kita itu Yesus. Seperti tertulis di dalam bacaan Injil kita hari ini,
dari Matius 16 ayat 16 sampai 18. Di mana pada suatu waktu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Dia bertanya tentang identitas dirinya. Dia tanya kepada murid-muridnya, siapa sih aku ini menurut engkau, menurut kalian? Lalu ada yang jawab Yohanes, ada yang jawab Nabi Elia. Lalu tiba-tiba Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias anak Allah. Dan jawaban Petrus mengakibatkan dia memiliki atau diberi otoritas yang besar oleh Yesus, yaitu mendirikan jemaat, kunci kerajaan surga, dan mempunyai kuasa untuk mengikat di bumi dan di sorga dan melepaskan di bumi dan di sorga. Suatu kuasa yang besar yang pertanyaannya datangnya dari mana? Apakah itu dari Petrus? Ternyata Yesus bilang bahwa bukan dari manusia, artinya bukan dari Petrus. Tapi di ayat di dalam firman Matius 16 ayat 16 sampai 18, Yesus berkata bahwa Bapakku yang di sorga yang memberikannya kepadamu. Jadi ternyata kuasa itu atau perkataan itu diberikan bukan dari manusia, tapi dari satu pribadi, yaitu Bapa kita di surga. Sehingga ketika kita diberikan satu kuasa, maka kuasa itu akan turun. Dan kuasa itu turun ketika Petrus mengaku Yesus sebagai Mesias, anak Allah, yaitu juru selamat. Nah, pada saat itu Yesus masih bersama-sama dengan Petrus. Dan kita semua tahu bahwa manifestasi dari kuasa Petrus itu terjadi ketika Petrus bersama dengan para murid yang lainnya dan Bunda Maria itu menerima yang namanya pencurahan Roh Kudus di dalam hari Pentakosta. Dan hari Pentakosta itu mengubahkan pribadi Petrus sehingga kuasa yang Yesus berikan termanifestasi ketika Petrus dibaptis oleh api Roh Kudus. Nah, itulah privilege yang kita dapatkan sebagai orang Kristen yang hidup di zaman setelah Pentakosta atau hidup di zaman Roh Kudus. Jadi ternyata kalau kita mundur lagi ke dalam sejarahnya, ternyata hubungan Tuhan dengan manusia itu melewati 3 bagian. Jadi bagian yang pertama adalah ketika penciptaan awal dan juga Bapa kita Abraham, itu Tuhan itu God is for us. Tuhan itu untuk manusia. Jadi sifatnya itu Tuhan itu memberikan, Tuhan itu untuk manusia. Lalu masuk ke dalam zaman Musa sampai ke dalam zaman Yesus, karena itu adalah penggenapannya. Posisi Tuhan, hubungan Tuhan dan manusia adalah God is with us. Tuhan bersama-sama dengan manusia, bersama-sama dengan kita. Yaitu Tuhan memimpin, menuntun bangsa Israel melalui tiang api dan tiang awan. Lalu mengarahkan, mengampuni, menguduskan, dan yang terakhir tinggal dengan manusia dalam rupa Yesus. Nah, jadi sampai Yesus naik ke surga, itu adalah fase di mana Tuhan itu bersama-sama dengan kita. God is with us. Nah, ketika Yesus naik ke surga, Yesus menjanjikan satu pribadi, satu roh, yaitu rohnya sendiri, yaitu Roh Kudus. Dan lewat pribadi Roh Kudus inilah yang memungkinkan Allah hidup di dalam kita. Sehingga setelah terjadinya Pentakosta, Roh Kudus tercurah, Roh Kudus memungkinkan Allah hidup di dalam manusia. Kita masuk ke dalam satu privilege time, satu waktu yang sangat istimewa, yaitu bahwa Allah bisa hidup di dalam kita, bukan lagi untuk kita, bukan lagi bersama-sama dengan kita, karena untuk kita dan bersama-sama dengan kita artinya Tuhan itu ada di luar. Tapi kalau di dalam kita berarti Allah itu ada di dalam diri kita. Dan ketika satu pribadi yang luar biasa, yang punya kuasa luar biasa ada di dalam kita, coba kalian bayangkan,
kita bisa punya kuasa seperti apa? Kita bisa punya otoritas seperti apa? Ya tentu kita bisa punya kuasa dan otoritas seperti roh yang ada di dalam kita, yaitu roh Allah. Kalau saya membayangkannya seperti ini, saya jadi ingat kalau misalnya kayak Roh Kudus ini waktu kita terima Roh Kudus, itu seperti saya analogikan kayak The Flash. Teman-teman pernah nonton gak The Flash? Jadi The Flash ini dari manusia biasa, tiba-tiba ada satu kejadian kena sambaran petir gitu ya. Dan secara tidak sadar sambaran petir itu mengubahkan dia dan dia punya kekuatan super power. Ya gitu, ada di dalam dia. Ya. Nah, coba kita bayangkan kalau kita nggak tahu atau si The Flash ini dia nggak tahu bagaimana mengeluarkan kekuatannya ataupun juga bagaimana menggunakannya, ya akibatnya punya kuasa yang besar, punya pribadi yang besar, punya otoritas yang besar pun di dalam kita menjadi sia-sia. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana caranya kuasa yang besar itu, otoritas yang besar itu bisa kita buka. What is the key to unlock that great power in us? Tapi sebelum itu kita mau cari tahu dulu, kita mau belajar dulu, kita mau tahu dulu sebenarnya gimana sih caranya bahwa kita bisa mendapatkan kuasa atau otoritas itu. Gimana caranya roh Allah itu bisa masuk dalam kita. Jadi yang pertama dari Roma 10 ayat 9 katakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Jadi yang pertama adalah kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, persis seperti apa yang Petrus lakukan, betul gak? Lalu percaya di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. And surprisingly, kalau kita baca di Katekismus Gereja Katolik nomor 1213, ini adalah kunci dari baptisan, holy baptism. Jadi ternyata ketika kita dengan sadar kita menerima baptisan, baptisan itulah yang membukakan kunci yang pertama kita bisa masuk ke dalam kuasa-kuasa dan karunia supranatural dari roh Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Dan ketika kita dengan sadar menerima, mengaku dan percaya di dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka pada saat itu roh Allah masuk ke dalam diri kita. Jadi kunci pertamanya adalah kesadaran di dalam sebetulnya baptisan. Ya, kalau di Katekismus bicara seperti itu, ayat ini dipakai untuk menggambarkan holy baptism atau baptisan kudus. Lalu setelah itu yang kedua tentu kita juga tahu bahwa ada dua baptisan, yaitu baptisan air dan baptisan api. Nah, sama seperti Petrus kita juga harus mengalami yang namanya baptisan api, yaitu tercurah, kita terima Roh Kudus untuk bekerja di dalam kita. Nah, ketika pribadi itu udah masuk di dalam kita, ketika kuasa itu udah tinggal di dalam kita, nah pertanyaannya apakah dengan seperti itu kita langsung bisa menggunakan kuasa atau memiliki otoritas? Ternyata enggak serta-merta seperti itu. Karena ada kunci-kunci yang kita harus tahu untuk membuka kuasa atau otoritas yang besar. Yang pertama, yang diperlukan, kunci yang pertama untuk membuka kuasa Tuhan, kuasa Allah adalah purity and holiness. Kemurnian, kesucian, dan kekudusan. Kenapa kita perlu menjaga kemurnian dan kekudusan? Karena roh Allah adalah kudus. Dan roh Allah yang kudus membutuhkan satu tempat yang kudus. Dan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17 katakan bahwa kamu adalah bait Allah. Dan roh Allah tinggal di dalam kamu. Bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Jadi kalau kita tahu, kita sadar kita udah terima baptisan, kita udah terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita udah terima Roh Kudus, dia ada di dalam kita, tapi kita nggak menjaga kekudusan dan menjaga kemurnian kita, maka nggak bisa.
Karena roh Allah yang kudus nggak bisa bekerja di dalam casing, di dalam tubuh yang nggak kudus. So the first key is the purity and holiness. Because you are at your very best when you are pure and holy. Kita akan bisa menjadi yang terbaik ketika kita murni dan kudus. Tapi kalau kita dipenuhi, pikiran kita dipenuhi oleh pikiran-pikiran kotor, pikiran kita dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang buruk, maka itu akan membawa hari-hari yang buruk buat kita. Dan kita gak akan pernah bisa gunakan otoritas atau kuasa itu, padahal ada di dalam kita. Sia-sia kan? Sayang banget. Lalu yang kedua adalah transformation atau transformasi. Jadi diperlukan ketika roh Allah itu ada di dalam kita diperlukan transformasi menyeluruh. Apa yang disebut transformasi menyeluruh? Yaitu ada satu perubahan hidup dari dalam hati, pikiran, dan behavior, tindakan. Ya. Be transform atau diperbaharui, diubahkan di dalam kata Yunani itu artinya metamorfosis. Metamorfosis itu menggambarkan perubahan yang luar biasa dari sebuah atau seekor ulat, caterpillar, menjadi kupu-kupu. Jadi kalau kita tahu ulat itu ada di dalam kepompong dan ketika dia mau jadi kupu-kupu, ulat itu keluar menerobos kepompong dan akhirnya keluar menjadi sebuah atau seekor kupu-kupu yang indah. Jadi artinya bahwa transformasi itu terjadi dari dalam keluar. Roh Kudus, roh Allah bekerja dari dalam keluar. Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, mengubahkan hati kita dan kita juga harus menjaga hati kita karena dari hatilah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Amsal katakan demikian. Dan ketika hati kita berubah, yang kedua adalah pikiran. Bagaimana kita bisa mengubahkan pikiran dengan memasukkan hal-hal yang positif, yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Salah satunya adalah firman Tuhan. Kalau kita gak masukin firman Tuhan, gimana kita bisa tahu, gimana bisa percaya cara kerjanya? Gak bisa. Lalu mulai setelah itu behavior, tindakan. Waktu kita udah tahu, actionnya harus berjalan tindakannya. Jadi bukan cuma tahu aja, bukan cuma cukup mengubahkan pikiran, tapi harus mengubahkan behavior, tingkah laku. Kalau enggak bisa, bohong. Atau kalaupun bisa, itu akan jadi batu sandungan buat orang lain. Dia akan lihat, oh dia hebat banget, dia punya karunia, dia bisa dengerin katanya, dia bisa dengerin suara Roh Kudus. Tapi kok kelakuannya kayak begitu ya? Mendingan gua kayak begini sama-sama aja. Ya. Atau enggak ada perubahan pikiran. Wah hatinya diubahkan tapi pikirannya enggak, dia enggak mau masukkan sesuatu yang positif. Sama aja percuma. Dibutuhkan satu transformasi total di dalam diri kita supaya kuasa itu bisa bekerja di dalam hidup kita. Lalu yang ketiga adalah obedience. Obedience yang sudah kita belajar sama-sama dari saudara kita or brother Ferdi minggu lalu. Ketaatan ini sangat penting buat Tuhan. Bahkan obedience is better than sacrifice. Ketaatan itu lebih baik daripada pengorbanan. Mungkin teman-teman udah tahu, udah pernah dengar ceritanya Raja Saul. Di mana dia lebih mementingkan persembahan yang hebat, yang luar biasa. Dibanding ketaatan akan perintah Tuhan. Dan Tuhan gak suka itu. So obedience unlocks God's power and promises. Ketaatan itu membuka kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan dan juga janji-janjinya. Amsal 16 ayat 20 katakan God blesses those who obey him. Tuhan memberkati mereka yang menaati dia. So kalau kita udah diberkati sama Tuhan atau Tuhan udah memberkati kita, gak mungkin kan kita gak berhasil, gak mungkin kan kita gak sukses. Karena sesungguhnya kerja keras sia-sia, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jadi kalau Tuhan bicara God blesses those who obey him janjinya, maka ketika Tuhan sudah memberkati kita, gak mungkin kita gak sukses, gak mungkin kita gak berhasil.
Tapi mungkin suksesnya nggak sesuai seperti apa yang kita gambarkan. Suksesnya kita nggak sama dengan apa yang suksesnya Tuhan. Tapi kalau kita percaya kesuksesan yang Tuhan siapkan, keberhasilan yang Tuhan siapkan, itulah sesungguhnya potensi yang tertinggi yang bisa kita capai. Karena potensi maksimum kita hanya bisa dicapai di dalam Tuhan. Lalu kunci yang keempat adalah humility, kerendahan hati. Seringkali gini teman-teman, waktu kita udah tahu kita punya kuasa, kita punya roh yang hebat, kita punya Allah yang hebat di dalam kita. Kita mulai berjalan, kita mulai jaga kekudusan, kita mulai jaga kemurnian kita. Lalu kita mulai transform diri kita dari dalam pikiran dan tindakan. Lalu ketika berjalan, lalu kita mulai ketaatan. Nah ketika kita mulai berjalan demi berjalan, bermanifestasi kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan terjadi, karunia-karunia Tuhan bermunculan, karunia Roh Kudus bermunculan, orang mulai melihat kita dengan wow, amazed. Orang mulai lihat, wow kamu luar biasa, kok hebat banget, kamu tumpang tangan aja bisa jatuh langsung, kamu kok bisa dengar suara Tuhan audible banget, wah kamu bisa sembuhin orang, wah banyak, kamu kok ngomongnya bisa luar biasa. Dan kadang-kadang secara tidak sadar hal itu mengubah fokus kita. Fokus kita yang seharusnya membawa seperti reverend power, membawa orang, mempengaruhi orang untuk mengikut kita dan membawa orang tersebut kepada Yesus, alih-alih membawa orang tersebut kepada kita. Dan tanpa sadar membuat kita menjadi sombong. Kesombongan adalah dosa yang menjatuhkan Lucifer. Dosa yang paling Tuhan benci. Karena Lucifer ingin sama dengan Tuhan. Lucifer yang seorang malaikat luar biasa, pemimpin pujian di sorga, jatuh karena kesombongan. Jadi kesombongan ini bisa datang sama siapa aja, termasuk sama saya sendiri. Sehingga dibutuhkan yang namanya humility atau kerendahan hati. Kita harus minta kepada Tuhan, Tuhan give us humility. Dan kita akan diproses oleh lewat orang-orang sekitar kita untuk terus menyadari bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Kita itu gak bisa apa-apa kalau bukan karena Tuhan. Dan terus-terusan kita terus alihkan fokus kita kepada Tuhan. Dan ternyata Proverbs atau Amsal 22 ayat 4 katakan demikian. The reward of humility and fear of the Lord is riches, honor, and life. Hadiah dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan. Siapa yang gak mau kaya? Kehormatan, siapa yang gak mau dihormati? Dan hidup. Kenapa hidup ditaruh di terakhir? Teman-teman bisa punya kaya, teman-teman bisa punya kekayaan. Tapi kalau rumah tangganya mati karena ribut terus, keluarganya hancur, juga percuma. Hidup ini bukan bicara tentang kematian hanya sebagai kematian fisikal. Tapi lebih juga kepada kematian yang ada di dalam. Ketika lewat kekayaan dan kehormatan itu kita bawa diri kita tinggi, bukan Tuhan yang tinggi, maka pada saat itu roh kita mati. Dan ketika roh kita mati, kita gak punya hidup. Kita gak ngerasa damai sejahtera. Kita gak punya kasih, kita gak ngerasa sukacita, kita bisa punya banyak uang, kita bisa dihormati oleh banyak orang. Tapi kita gak ngerasa damai. Setiap malam kita gelisah gak bisa tidur. Setiap malam kita ngerasa gak ada yang namanya kedamaian. Setiap hari kita ngerasa kayaknya gak ada yang namanya kebahagiaan. Only in God you will find and you will get all of this. Hanya di dalam Tuhan lewat kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Kita akan dapat yang namanya kekayaan, kelimpahan. Kekayaan bukan cuma bicara tentang materi. Walaupun materi salah satunya. Tapi kekayaan bicara tentang sesuatu yang ada di dalam kelimpahan. Lalu bicara tentang kehormatan, penghormatan. Ketika orang akan lihat, orang akan angkat. Tapi bukan kita yang mengangkat, manusia yang mengangkat, tapi
Tuhan akan mengangkat kita seperti yang tertulis di dalam kitab Ulangan. Dan ketika kelimpahan itu datangnya dari Tuhan, ketika kehormatan itu datangnya dari Tuhan dan Tuhan yang melakukan pengangkatan, maka kita juga akan mendapatkan hidup. Dalam kita, spirit kita hidup. Jika spirit kita hidup, jiwa kita, soul kita hidup. Ketika jiwa kita hidup, maka tubuh kita juga jadi akan hidup. Kita punya harapan, kita gak pernah mati. Dan kita akan hidup dengan selalu penuh harapan dan masa depan. Saya akan mengakhiri sermon saya hari ini dengan satu ayat dari Zakaria 4 ayat 6. Yang katakan demikian, malaikat itu menyuruh aku menyampaikan kepada Zerubabel pesan Tuhan ini. Jadi Zakaria bilang kepada Zerubabel untuk menyampaikan pesan. Bukan dengan kekuatan militer dan bukan pula dengan kekuatanmu sendiri engkau akan berhasil, melainkan dengan rohku. Brothers and sisters, tidak akan pernah ada keberhasilan yang sejati dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan pernah bisa mencapai titik akhir kita, proses kita menjadi seorang apprentice, yaitu dimuliakan atau kemuliakan, jika kita menggunakan kekuatan kita sendiri atau kekuatan financial kita, kekuatan kekuasaan kita yang digambarkan dengan kekuatan militer, kekuatan-kekuatan kita yang lain. Tuhan bilang hanya dengan rohku. Kesuksesan sejati hanya akan didapat ketika roh Allah diam atau roh Allah yang diam di dalam kita termanifestasi dalam kehidupan kita. Termanifestasi di dalam pikiran kita, di dalam tindakan kita, di dalam perlakuan kita, relasi kita dengan sesama, dengan keluarga, dengan teman, dengan semua relasi bisnis. Ketika apa yang ada di dalam kita termanifestasi keluar, maka orang yang melihat akan melihat kita menjadi berbeda. Dan kita akan bisa menjadi significant atau menjadi sesuatu yang berarti besar, yang memberikan pengaruh ketika kita mulai menghasilkan buah. Dan orang akan mulai melihat dan merasakan buah itu, dan lewat buah-buah itu orang akan mulai mendekat kepada kita. Dan ketika mereka mendekat kepada kita, kita akan bisa bawa mereka untuk mendekat kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus. Jangan bawa sama kita, tapi bawa sama sumbernya, Yesus Juru Selamat kita. Sehingga semakin banyak orang akan mengenal dia, semakin banyak orang akan mencintai dan mengasihi dia. Karena untuk itulah kita diselamatkan, untuk itulah kita dipulihkan, untuk itulah kita disembuhkan. Ketika kita menjadi seorang apprentice, yang paling pertama yang disembuhkan adalah diri kita. Karena ketika kita disembuhkan, Tuhan akan kirim orang untuk kita menjadi healer, penyembuh bagi orang lain. Dan ketika orang itu disembuhkan, maka dia akan percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan kita bisa bawa dia mendekat kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, biarlah kami belajar di hari-hari kami ini. Untuk kami boleh mengenal Engkau lebih lagi. Untuk kami boleh mengerti dan mengaku dengan mulut kami bahwa Engkau adalah Tuhan. Ketika kami mengaku Engkau sebagai Tuhan, maka kami menyerahkan otoritas hidup kami kepadamu sepenuhnya. Dan biarlah kami dengan hati yang percaya menanamkan di dalam hati kami bahwa Engkaulah Juru Selamat, Engkau Allah yang membangkitkan. Dan ketika kami dipulihkan, kami menyadari bahwa sesuatu yang besar ada di dalam kami. Kami punya suatu kuasa dan otoritas yang besar yang datangnya dari Roh-Mu sendiri.
maka kami boleh lakukan bagian kami untuk kami membuka potensi kami yang maksimal, yang besar di dalam diri kami. Kami boleh menjaga kekudusan kami. Kami boleh menjaga diri kami untuk tetap menjadi murni. Dan kami juga boleh melakukan, boleh masuk, menjalani dalam proses kami untuk bertransformasi secara total. Dan ajar juga kami untuk terus menjadi taat dan buat kami untuk terus berjalan dalam ketaatan penuh. Dan pada akhirnya berikanlah kepada kami senantiasa kerendahan hati, sehingga kami tidak jatuh oleh dosa kesombongan. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau yang menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang tinggal bersama-sama dengan kami ketika kami percaya kepadamu. Biarlah kami menyadari kuasa yang besar yang ada di dalam kami. Dan biarlah kuasa itu termanifestasi di dalam hidup kami sehingga kami boleh mempengaruhi orang banyak untuk datang kepadamu lewat kisah dan kejadian di dalam hidup kami. Terima kasih buat semua yang telah Kau lakukan di dalam hidup kami. Kami mau percaya bahwa Engkau akan selalu berjalan bersama dengan kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Yesus, Sang Juru Selamat kami dan Tuhan kami yang hidup. Segala hidup kami, segala perubahan dan juga apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Biar Engkau bekerja dari saat ini sampai pada akhirnya nanti kami datang menghadap Engkau. Terima kasih buat segalanya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.